Setelah PPKM dilonggarkan dan berbagai tempat pariwisata sudah dibuka lagi, kayaknya seru ya kalau kita liburan. Nah, kali ini Karimun Jawa menjadi salah satu destinasi wisata yang paling ingin saya kunjungi karena memiliki berbagai pesona pariwisata. Mulai dari wisata alam, bawah laut, hingga budayanya. Lalu seperti apa ya pesona pariwisatanya? Tarik kerasnya kedua tuas merah ini untuk menggabungkan sesaat sebelum Anda keluar dari pesawat. Saat lumpia di atas arang, lumpia dimasak si gadis perang. Para penumpang tak usah bimbang karena kita sudah sampai di Semarang. Siapa yang tak kenal Karimun Jawa? Sebuah surga wisata dengan ratusan bio bawah lautnya yang memikat mata. Karimun Jawa berada di teritori pemerintahan Kabupaten Jepara. Nah, untuk menuju ke sana, saya memilih berangkat dari Pelabuhan Kartini. Terima kasih, Pak. Ya, saya akan nyebrang ke Pulau Karimun Jawa dari Pelabuhan Penyeberangan Jepara. Jadi kapalnya tidak berangkat setiap jam, jadi berangkat ini hanya satu kali dalam sehari. Nah, kapal saya ini kapal cepat yang akan berangkat dari jam 9. Jadi kalau jam 9 berarti saya sudah harus standby dari Pelabuhan Penyeberangan Jepara ini kira-kira jam 8. Nah, bagi wisatawan yang belum vaksin, ini harus melengkapi vaksin dosis ketiga atau booster karena di sini ternyata cukup strict, jadi harus melengkapi dosis vaksin ketiga. Kalau belum melengkapi vaksin booster, nanti di depan sini akan ada loket untuk antigen lagi. Seperti apa keseruannya? Yuk ikutin saya. Dari Pelabuhan Kartini, saya naik kapal Ekspres Bahari. Keberangkatan kapalnya hanya tersedia di hari Senin, Selasa, dan Jumat. Untuk harga tiketnya, saya pilih kelas eksekutif seharga Rp165.000 untuk sekali perjalanan. Sementara bagi kalian yang mau memilih duduk di dalam ruangan, kalian bisa memilih tiket kelas VIP seharga Rp195.000. Dan untuk mempermudah proses pengecekan tiket dan meminimalisir antrian, petugas di Pelabuhan Kartini sudah menggunakan sistem scan barcode yang tertera di tiket penumpang. Wah, selama perjalanan, saya dimanjakan dengan keindahan pemandangan hamparan laut biru. Nah, saya sudah sampai nih di Pulau Karimun Jawa. Tadi dari Pelabuhan Penyeberangan Jepara atau Pelabuhan Kartini, perjalanan ditempuh sekitar 2,5 jam. Nah, rasanya saya sudah tidak sabar nih untuk mengeksplor seperti apa keindahan Pulau Karimun Jawa. Banyak sekali loh list tempat wisata di Karimun Jawa dengan pemandangan alam yang indah. Bukit Love ini adalah spot foto yang paling ikonik di sini. Dari atas bukit ini, kalian bisa menikmati pemandangan hamparan laut dari atas bukit. Tak puas menikmati pantai dari ketinggian saja, saya juga ingin bersantai sambil menikmati sunset. Beach Club di Pantai Batu Topeng ini jadi pilihan saya sore itu. Sambil duduk santai di beanbag, menikmati pemandangan pantai sambil mendengarkan musik. Wah, vibes-nya gak kalah seru nih dan bisa jadi alternatif liburan selain ke Bali. Sektor pariwisata di Karimun Jawa perlahan mulai bangkit yang ditopang oleh adanya akses internet yang cepat serta pemanfaatan oleh masyarakat yang melek akan teknologi untuk promosi pariwisata dan transaksi pembayaran mereka sehari-hari. Kalau udah di Karimun Jawa, gak lengkap deh rasanya jika tidak mengeksplor bawah lautnya. Tapi saya nggak mau di deket-deket Karimun Jawa saja, saya ingin eksplor di pulau lainnya.
Kali ini saya akan menyeberang ke Pulau Parang, dari sini sekitar 1,5 jam. Nah sebelum nyebrang ke Pulau Parang, saya harus pakai life jacket dulu nih. Halo Mas. Halo. Ini Mas ya, naik ke sini ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, terima kasih. Nah, hari ini kita melakukan aktivitas snorkeling dan nanti kita menuju ke Pulau Parang ya. Jadi perjalanan menuju ke Pulau Parang estimasi sekitar 1,5 jam. Nanti kalau kita melakukan aktivitas snorkeling, tolong teman-teman semuanya ya, kita jaga alam kita. Jangan injak karang dan jangan sentuh karang ya. Nah, sekali lagi juga nanti jangan buang sampah di laut. Ya, save rabies. More trash, not happy. No trash, more happy. Ya, you can choose one in your life. Yuk, let's go. Let's go. Taman Nasional Karimun Jawa memiliki 27 pulau, namun hanya 5 pulau yang berpenghuni. Tak perlu berlama-lama, saya pun langsung merasakan indahnya bawah laut Karimun Jawa. Dan benar saja, saat menyelam saya langsung disambut indahnya terumbu karang dan biota laut yang indah banget. Kalau kata anak zaman sekarang, inilah healing yang sesungguhnya. Kenalkan, ini teman baru saya, Kim dan Aki dari Kanada. Mereka juga tidak menampik indahnya bawah laut Karimun Jawa. Namun, satu hal yang membuat mereka takjub. Meski di tengah laut dan pulau kecil, koneksi internet tetap lancar jaya. Yeah, actually I had like no problem with the internet. I could like go on social media, go on Instagram, like watch movies actually. So yeah, it was like back home, like it was the same. Keindahan Karimun Jawa sungguh buat saya jatuh cinta. Halo Pak Zainal. Ya, selamat Sehat ya siang. Pak ya? Ya. Wah, saya langsung disambut nih. Ketika saya sampai di Pulau Parang langsung disambut sama Pak Zainal. Ini adalah lurah dari Desa Parang ya Iya, Pak ya? iya, iya. Nah, kalau boleh tahu Pak, di Desa Parang ini ada berapa banyak sih warganya? Kalau di Desa Parang ini warganya jumlah jiwa itu 1.209 dan KK 397. Oke, ada 1.200-an warga gitu ya Pak ya. Nah, dengar-dengar nih Pak, kabarnya Pulau Parang ini kan baru beberapa bulan nih merasakan adanya akses internet. Nah, sejauh ini seperti apa sih Pak kondisinya gitu? Apalagi kita tahu kan kalau sektor pariwisata ini kan butuh telekomunikasi ya Pak untuk menunjang dari pariwisata di Pulau Parang ini. Iya, iya. Ya, alhamdulillah sangat berterima kasih sekali ini. Mulai Februari ada jaringan internet, jadi masyarakat kita ya bisa kontak sama keluarga-keluarga yang ada di sana, di luar kota lah istilahnya. Terus juga membantu ini para nelayan-nelayan juga yang bepergian bekerja di sekeliling ini bisa kontakkan gitu sih. Kalau dulunya ya kita susah untuk berkomunikasi gitu. Tak puas hanya eksplor Karimun Jawa saja, saya juga mengeksplor keindahan dan kearifan lokal Pulau Parang. Semenjak adanya akses internet, warga Desa Parang yang masuk dalam daerah non-3T akhirnya bisa memasarkan produk UMKM ke luar pulau. Permisi Bu. Saya ganggu sebentar ya Bu ya. Nggak apa-apa. Ini lagi ngapain Bu ini Bu? Buat minyak goreng. Oh, oke, minyak goreng dari kelapa berarti ya? Iya. Boleh diceritain nggak sih Bu nih cara pembuatannya gimana sih? Ini saya buat minyak, kelapanya, punya kelapa, beli, taruh biji, 3.000. Saya bikin minyak sendiri. Ya Bu, ini sampai keringetannya parah banget ya nih. Buat gimana kalau setengah jam nih coba ngaduk-ngaduk ini? Sedikit setengah jam, kalau Ini ini kalau- penuh 1 hari. Setelah dikemas dalam botol berukuran 1 liter,
Minyak goreng yang diproduksi Bu Muniti pun siap dipasarkan secara online seharga Rp15.000 per botolnya. Tak hanya Bu Muniti yang merasakan dampak hadirnya internet. Suyadi, satu-satunya pengusaha hostel di Pulau Parang ini, juga merasakan dampak hadirnya internet di pulau mereka. Kini, para tamu dan warga Parang tidak perlu lagi naik ke bukit demi mendapatkan jangkauan internet. 15 tahun sudah kami membangun usaha ini dan ribuan yang datang dari pengusaha, dari pebisnis, dari birokrasi, dan masing-masing mereka ketika datang pertama kali yang ditanyakan pasti internet, gitu loh. Nah, kesulitan kami ketika pada saat belum dibangun tower yang ada sekarang ini, beliau ketika membutuhkan harus berkoordinasi dengan bawahannya, staf-staf perusahaannya, atau teman koleganya, dia harus menuju ke perbukitan yang namanya alun-alun. Adanya dibangun tower Mitratel ini sesuatu yang sangat dimimpikan oleh semua yang ada di sini dan semua yang datang ke sini gitu loh. Masalahnya belum menaruh tas pun dia pasti tanya, Pak sinyalnya gimana, Pak internetnya nyambung tidak gitu loh. Makanya dengan adanya terbangun tower dari Mitratel, dari Telkomsel ini, kami sangat berterima kasih.